Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Janita Alfaik dari Prodi Manajemen dengan NIM 18922 Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal bisnis Merdeka Tembakau. Ini merupakan tugas mata kuliah digital bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Yang pertama-tama ada profil usaha, yaitu Merdeka Tembakau merupakan usaha mikro menengah atau UMKM yang didirikan pada tahun 2022. Pada saat ini, Merdeka Tembakau memiliki 2 cabang di Jakarta dan di Bekasi. Awal mendirikan usaha ini adalah karena kecintaan pemilik dengan tembakau sehingga memiliki rencana untuk menggunakan tembakau sebagai fungsi konvensional. Selain daripada itu, Merdeka Tembakau dapat bertahan hingga sekarang karena memiliki tekad untuk memajukan dan mengenalkan tembakau ke masyarakat, serta meningkatkan dan membuat kualitas tembakau yang bagus dan nikmat sesuai permintaan dan langganan pasar. Merdeka Tembakau menyediakan berbagai tembakau mulai dari tembakau tradisional, modern, maupun masih bahan mentah yang dapat diproses dengan pelanggan itu sendiri. Merdeka Tembakau juga memiliki tembakau jadi atau yang sudah dilinting. Ada 2 macam, yaitu sigaret buatan tangan dan sigaret buatan mesin. Merdeka Tembakau juga menyediakan filter dalam pembuatan untuk beberapa pelanggan yang tidak menyukai kretek. Pada tahun 2022, awal mula usaha ini memiliki 30 macam jenis tembakau dengan asal, rasa, dan spesifik yang berbeda-beda. Namun sekarang, Merdeka Tembakau memiliki lebih dari 100 macam jenis tembakau beserta dengan opsi filter dan kertas yang lebih beragam, di mana yang saat ini sedang menjadi tren oleh kaum pemuda dan banyak digemari. Visi dan misi dari Tembakau Merdeka. Visinya adalah menjadi usaha yang besar dan terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misinya yaitu menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Ini adalah beberapa dari produk perusahaan, yaitu ada sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin flavor, dan sigaret mesin filter. Di sigaret kretek tangan ada kering merah, kering hitam, golden dry head, big size double pouch. Yang kedua ada sigaret kretek mesin flavor, yaitu ada sejago merah dengan rasa stroberi, ada nice full wine dengan rasa anggur, lalu ada dry slaying dengan rasa nanas dan susu. Selanjutnya yang ketiga ada sigaret mesin filter, yaitu ada Wild Bolt, Dompiong Harum, Manis, Kibo Black, White Extra Box. Kapasitas produksi SKM atau sigaret kretek mesin yaitu 20.000 batang rokok per tahunnya, dan SKT atau sigaret kretek tangan adalah 18.000 batang rokok per tahunnya. Pemasok daripada Merdeka Tembakau. Supplier daripada Merdeka Tembakau adalah para petani tembakau dan tembakau holik dari pedaerahan yang ingin mengenalkan tembakau mereka ke masyarakat. Dengan adanya Merdeka Tembakau ini dapat dibantu dengan pemasarannya dan pengenalannya kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal macam-macam tembakau. Untuk papir dan filter tembakau Merdeka memiliki supplier tetap dan menjadi kerjasama dari perusahaan langsung tanpa adanya pihak tiga. Hal ini yang dapat membuat Merdeka Tembakau lebih cepat terkenal ke masyarakat. Sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Merdeka Tembakau adalah menanamkan investasi pada program pengembangan sumber daya manusia atau SDM secara profesional, berupa upaya untuk mencetak individu-individu yang gemar berinovasi, memiliki visi, mampu berpikir strategis, serta memiliki kapasitas dalam memimpin dan mengembangkan sebuah organisasi secara berkesinambungan. Di Merdeka Tembakau ini, kami percaya bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan bisnis serta tujuan perusahaan lainnya. Karena itulah, sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan merupakan program people development untuk meningkatkan kemampuan segenap karyawan. Dengan berkembang bersama karyawan, kami yakin bahwa Merdeka Tembakau akan mampu mencetak prestasi sebagai salah satu perusahaan terbaik di tanah air. Dalam rangka mengapresiasi serta memberi kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuan profesional dan mencapai dalam karir, Tembakau Merdeka ini memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur rapi. Program pengembangan SDM ini dirancang untuk menajamkan dan meningkatkan kompetensi, kemampuan teknis, serta kualitas kepemimpinan seluruh karyawan. Strategi pemasaran daripada Tembakau Merdeka ini adalah Tembakau Merdeka ini menggunakan 2 kegiatan promosi melalui media iklan atau advertising dan menyebarkan pamflet, brosur, dan stiker.
Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling untuk memperkenalkan produk rokok ataupun tembakau secara langsung kepada konsumen, yaitu dengan mengikuti atau mensponsori sebuah acara. Dengan penggunaan kegiatan promosi melalui personal selling, Merdeka Tembakau dapat lebih dekat dengan konsumen dan dapat secara langsung mengetahui apa keinginan daripada konsumen tersebut. Ini merupakan pendapatan perusahaan, yaitu pada laba tahun 2023 sampai 2022 sampai 2023. 2022 adalah 1,57 triliun dan 2023 adalah 1,96 triliun. Lalu ada kenaikan pendapatan pada 2022 29,29 triliun, yang 2023 adalah 29,73 triliun, yaitu dengan naikkan persentase 1,50%. Lalu penjualan SKM pada tahun 2022 sebesar 26,71 triliun dan 2023 sebesar 27,3 triliun, yaitu naik sebesar 1,20%. Penjualan SKT yaitu 2022 adalah 2,4 triliun dan 2023 adalah 2,24 triliun, yaitu naik 9,70%. Ini adalah proyeksi biaya daripada Merdeka Tembakau. Analisis di sini ada analisis SWOT atau dikenal dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength yaitu menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen. Yang kedua, banyak produksi dari Merdeka Tembakau memiliki brand awareness atau memiliki perhatian. Yang ketiga, ada perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk. Yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada weakness-nya, yaitu yang pertama, kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dan bidang inovasi banding kompetitornya. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi, padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan nikotin dan tar yang kecil. Lalu opportunities, yang pertama ada pasar pokok yang besar di Indonesia. Terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk, diperkirakan 65% adalah perokok. 2. Penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama ada peraturan pemerintah mengenai dampak negatif oleh rokok. Yang kedua, pembatasan promosi dari produk rokok melalui PP nomor 81 tahun 1999. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh. Yang keempat, kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara langsung mempengaruhi harga rokok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.